Oke, balik lagi di teknologi layanan jaringan. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang organisasi standar komunikasi data. Di industri informasi dan komunikasi, standarisasi berperan penting dalam memberikan aturan-aturan, terutama mengenai peralatan dan aplikasi servis untuk membangun sebuah jaringan. Organisasi standar komunikasi standar komunikasi data yaitu setiap sistem, pengertiannya setiap sistem yang saling berhubungan pada skala yang besar atau global dibangun menggunakan hardware dan software dari vendor yang berbeda-beda untuk menghubungkan sistem tersebut agar dapat bertukar informasi menjadi hal yang sulit, bahkan tidak mungkin tanpa adanya standarisasi yang disepakati. Kita masuk klasifikasi organisasi standar komunikasi. Terbagi dua, yang pertama ada internasional dan nasional. Internasional meliputi International Telecommunication atau Union Telkom (ITUT), dan yang kedua International Telecommunication Union Radio atau ITUR, dan International Standardization for Standardization atau ICO, atau International Electronical Commission. Kita masuk ke jadi di standar komunikasi internasional tersebut ada otoritas standar nasional beberapa negara, yaitu yang ada lima standar yang ada di beberapa negara. Yang pertama adalah Indonesia sendiri, yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua American Nation Standard Institute atau ANSI dari Amerika. Yang ketiga British Standard Institute BSI dari Inggris. Yang keempat Dutch Industry Norman DIN berasal dari Jerman. Dan yang terakhir Finnish Standard Institute. Finnish Standard Institute ini dari Finlandia. Sementara ANSI tersebut bertanggung jawab terhadap organisasi standar secara nasional. Organisasi Standarisasi Internasional ITUT atau CCITT, yaitu di sini mengumpulkan para ahli dari seluruh dunia untuk mengembangkan standar internasional yang dikenal sebagai rekomendasi ITUT. Rekomendasi ini bertindak sebagai elemen penentu dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah gambar contoh logo dari ITUT. Sejak awal tahun 1865, ITUT telah mendorong pendekatan pengembangan standar berbasis kontribusi dan konsensus, yang mana semua negara dan perusahaan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, diberikan hak yang sama untuk berperan dalam pengembangan rekomendasi ITUT. Yang kedua ada namanya ISO. ISO ini membidangi 4 standar, yaitu 4 dasar dari ISO itu ada 1 mengembangkan dari standar yang ada, yang kedua itu ada ISO Award, yang ketiga penelitian, dan 4 pendidikan tentang standarisasi. Standarisasi dari ISO ini ada 2. Nah, ini logo dari ISO. Standarisasi ISO ini ada 2.
yang dimiliki oleh ISO. Yang pertama ISO IEC 2593-2 tentang teknologi informasi, yaitu pertukaran informasi telekomunikasi antar sistem, dimensi konektor antarmuka DTA atau DCI. Dan yang kedua adalah ISO IEC 7498-1-2-1994, itu adalah standarisasi protokol. ISO mengajukan struktur dan fungsi protokol komunikasi data, disebut dengan 7 OSI layer. Dari beberapa materi yang telah dijelaskan tadi, terdapat sekitar 3 rangkuman, yaitu pertama, standarisasi perlu dibuat agar dalam merancang mampu membangun infrastruktur jaringan komunikasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, organisasi dalam ITU yang khusus menangani komunikasi data adalah ITUT. Dan yang terakhir adalah ISO merupakan badan standarisasi dunia menetapkan model protokol 7 lapis ISO untuk komunikasi data dalam jaringan. Oke, sekian materi kita kali ini. Kita berjumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.